Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Taci Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sulisala Tiffany Ismail dengan akhiran NIM 051 sebagai moderator dari kelompok 2 yang membahas tentang masalah pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang ada di kelompok 2. Ada Muhammad Amar Masyudul Haq dengan akhiran NIM 049, ada Sinta Prasasti dengan akhiran NIM 050, ada saya sendiri Sulis Latifan Ismail dengan akhiran NIM 051, ada Sastri dengan akhiran NIM 052, ada Gelora Asang Pabiban dengan akhiran NIM 053, ada Nur Syamsi Syam dengan akhiran NIM 054, ada Nurul Auliasari dengan akhiran NIM 055, dan terakhir ada Alvito Baraling dengan akhiran NIM 056. Nah, itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 2. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilahkan kepada Saudara Muhammad Amar Masyudul Haq untuk membawakan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Masyudul Haq dengan akhiran NIM 049. Saya akan menjelaskan tentang keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 27. Pertama, keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk orang mencakup orang perseorangan dan badan hukum. Untuk perorangan sendiri mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi Undang-Undang ITE ini mencakup badan hukum dan perseorangan, yang mana terdiri warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selanjutnya penjabaran kedua berlaku untuk orang-orang tadi di mana mereka melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum atau memiliki akibat dan di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Selanjutnya, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu titik pusatnya adalah distribusi atau penyebaran, transmisi, dan dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari 3 pasal. Dan pertama pasal 27, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu tentang kesusilaan, di mana inti pasalnya adalah barang siapa yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat konten itu dapat diakses secara elektronik, itu sehingga yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 UU ITE yang tentang perjudian, yang mana barang siapa yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang ketiga, penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemerasan dan pengancaman, yaitu pasal 27 ayat 4 UU ITE, yang mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Adapun sanksi atas pelanggaran keempat ayat tersebut pada pasal 27 berada pada pasal 45 ayat 1, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Demikian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Amar. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Sinta Prasasti. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Prasasti dengan NIM H021211050. Di sini saya akan membahas tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Di sini saya akan membahas pasal 28. Bagian A, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen,
terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagian B, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, terdapat pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sinta. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Nah, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Menurut pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan ataupun dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, hukuman pada pasal 29 yang melanggar pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan ataupun denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan hukuman pada pasal 29 yang memenuhi unsur tindak pidana ini dipenjara minimal 12 tahun dan denda paling banyak itu 2 miliar rupiah. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sastri. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sastri dengan NIM H021211052. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan tersebut disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Adapun pada tanggal 27 Oktober 2016 pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan pada saat itu terdapat pasal yang diubah, yaitu pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, pada kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengalami berbagai macam persoalan. Kepada Saudari Sastri, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Glora Asang Pangiban. Kepada Saudari, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gelora Asang Pabiban dengan NIM H02110503. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang rincian perubahan pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. Yang pertama itu yaitu menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan, yaitu yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua yaitu menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Dan yang ketiga yaitu menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Rincian yang kedua yaitu tentang menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan, yaitu yang pertama ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Yang kedua yaitu ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Dan rincian yang ketiga yaitu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Yang kedua yaitu menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Saudari Gelora saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Syam. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Syam dengan NIM H0212111054. Saya akan melanjutkan materi tentang rincian perubahan pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Yang pertama, penggeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Yang kedua, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Yang kelima, yaitu memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5, yaitu kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Yang ketujuh,
memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Saudari Nur Syam, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Nurul Auliasari. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Auliasari dengan NIM H021211055. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, berdasarkan laporan dari Institute for Criminal Justice Reform, terdapat problematika pada pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut, seperti mendistribusikan dan transmisi, merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan delik dalam pasal 27 ayat 3 KO, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi tersendiri, karena pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut. Yang kedua, berdasarkan paparan dari Southeast Asian Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pasal 27 hingga pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bab kejahatan siber, dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak ketat atau karet, dan tidak tepat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Auliasari. Materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Alvito Baraling. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alvito Baraling. Kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang kasus Undang-Undang ITE. Kasus pertama yaitu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani membuat sebuah konten video yang berisikan kata-kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat Ahmad Dhani menginap. Apabila melihat kasus ini, Ahmad Dhani dapat dikenakan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten atau konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif, karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Atas pernyataan itu, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Ahmad Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena itulah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Kasus kedua yaitu Buniyani. Sehubungan dengan penyebaran video Basuki Cahayapurnama atau BTP ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016, Buniyani diduga mengedit video ketika Bapak BTP atau Basuki Cahayapurnama melakukan pidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah. Video tersebut diduga diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda. Meskipun Buniyani membantah melakukan hal tersebut, perbuatan Buniyani
dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan melakukan ujaran kebencian dengan mengedit isi video pidato Basuki Cahayapurnama. Atas pernyataan tersebut, Buniani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.